Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Shadaqallahul azim. Para alim, ulama, ustadzah, sesepuh bin sepuh, bapak, ibu, saudara seiman, alhamdulillah jamaah napa subuh sabar. Alhamdulillah pangapunten kula kok duduk di sini enggak biasa. Pangapunten nggih. Mari kita lanjutkan, kita dawamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dibangunkan setelah mati sejenak. Jadi doa yang selalu harus kita baca, kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kita mati sejenak, dimatikan sejenak tidur. Alhamdulillah bangun dalam keadaan sehat walafiat dan bangun dalam keadaan waras. Jadi ada juga mungkin bangun itu tiba-tiba kena stroke, wonten nggih Ustaz. Akhirnya enggak jadi berangkat ke masjid. Ada juga yang bangun tiba-tiba yang diingat bukan ke masjid tapi diingat mungkin utangnya, mungkin barang dagangannya. Alhamdulillah kita ada digolongkan yang bangun ingat langsung berangkat ke wudu, tempat wudu, mengambil wudu, sholat sunnah dan lain sebagainya, rangkaian ibadah yang sebelum subuh tadi. Alhamdulillah itulah nikmat yang luar biasa seperti disampaikan oleh Masjid. Masya Allah, tidak semua orang yang diberikan karunia yang seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu terus kita dapatkan taufik Allah, hidayah atau taufik dari Allah kita dapatkan sehingga mudah melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah, ke masjid, ke musholla, ke majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita tahu semua bahwa fadilah majelis ilmu itu luar biasa. Jenengan berangkat ke sini tidak ada lain niatnya pasti kecuali sholat jamaah dan menghadiri majelis ilmu. Yang seperti itu banyak sekali fadilah, pasti sudah pernah dibahas di sini. Dicatat sebagai jihad fisabilillah yang pertama. Pahalanya seperti haji dan umroh, taman kata baginda Nabi, sempurna seperti haji dan umroh. Satu langkah, satu ayunan, mungkin satu tetes bensin yang naik sepeda motor itu pasti tidak perlu berdoa, sudah dipastikan oleh Kanjeng Nabi itu akan menghapus dosa dan akan dicatat kebaikan. Padahal normalnya satu kebaikan dibalas 10 dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi kan sudah berapa langkah tadi yang paling jauh dalam ibu ini yang paling jauh Campurjo, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita laksanakan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan sholihan maqbulan indallah. Amin. Allahumma amin. Mari kita sisipkan doa suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, leluhur kita, terutama tadi yang sudah dibaca doa kunut spesial sama Al-Mukarrimam kita tadi, Masya Allah. Sahabat kita, saudara kita seiman di Palestina di sana, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, insya Allah. Sebenarnya kita yang jadi masalah itu kita. Kalau mereka tidak pernah luntur
kekuatan imannya. Kita ya sebenarnya yang sudah luntur imannya, sudah melupakan mereka. Gitu. Mereka nggak pernah gentar melawan penjajahan Zionis. Sebenarnya kita mungkin yang sudah lupa dengan mereka karena hiruk pikuk kita di dunia, di kehidupan kita. Jadi jangan sampai lupa mendoakan saudara kita. Bahkan kapal-kapal perdagangan itu di sana semua nggak bisa lewat kecuali kapal Indonesia, karena ketukan pintu langit itu sampai ke sana. Jadi saudara-saudara muslim di Indonesia yang setiap saat, setiap detik berdoa itu pasti nyambung ke sana. Maka kapal-kapal tidak boleh lewat kecuali kapalnya Indonesia yang sudah tahu itu pasti akan membantu mereka. Jadi kita buka lagi pintu langit, mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongannya. Tidak sampai bulan Ramadan sudah selesai dan mereka diberikan kemerdekaan. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Shalawatullah wa salamuhu semoga tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita bersama-sama dimudahkan mendapatkan pertolongan beliau dalam bentuk syafa'atul khutbah fi yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh sabar rahimakumullah. Pangapunten, ini biasanya saya juga punya majelis, Ustaz. Makanya saya kadang menolak sama Mas Tony. Tapi saya udah izin. Saya punya majelis Taman Kawak-Kawak. Jadi kalau ba'da subuh itu saya punya teman belajar ngaji, membaca Al-Quran. Sudah dewasa, sudah pensiun. Jadi beliau semangat ingin bisa membaca Al-Quran. Ada yang dulunya membacanya pakai Latin, sekarang alhamdulillah bisa baca sendiri. Dulunya pakai tongkat ibaratnya, sekarang sudah bisa berjalan sih, Masya Allah. Tidak banyak, cuman 40, kadang 50, nolnya hilang tapi ya kita rawat sedemikian mudah. Jadi mohon izin baru bisa bergabung. Ya mudah-mudahan sekali waktu bisa kesini, karena saya yakin dan kita yakin juga bahwa kesempatan mencari ilmu itu banyak. Majelis ilmu itu dibuka di mana-mana, tergantung kita mau berangkat atau tidak. Dan masjid di Sukorejo ini dengan hitung pinten nih Ustaz, kathah gitu. Saya lihat ya rata-rata mungkin 1 sampai 2 soft, tidak apa-apa. Yang salah yang tidak mau berangkat. Saya pernah bertanya kepada guru saya, pripun hukumnya kalau sudah ada masjid satu desa, kok ada masjid lagi? Ya kalau itu seandainya mereka tidak bisa bergabung karena beda prinsip, tidak bisa rukun, ya tidak apa-apa. Yang penting bisa dipenuhi semua, bisa dipenuhi semua. Karena kalau dulu saya pernah ngaji di Salul Jamaah itu pahalanya seperti telur itu. Jadi kalau banyaknya jamaah ya lebih banyak fadilahnya, pahalanya daripada masjid yang sedikit jamaahnya. Tapi ada barokah yang lain. Nah, terus kalau nggak dipenuhi nanti siapa ya? Wes kadung dibangun wes kadung diwakafkan masjid. Jadi mari kita sama-sama bersemangat memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Bapak Ibu rahimakumullah, niki temane napa niki Mas Tony? Terus saya enteng-entengan mawon. Saya mane ukhuwah masih. Seperti halnya dengan subuh sabar ukhuwah Islamiyah. Jadi bermacam-macam dari napa niku golongan, karena di sana tadi tidak ada pertanyaan kubur kamu dari golongan mana, kamu dari partai mana, tidak ada. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya buka dengan majelis ini dengan ayat Al-Hujurat sebagai pondasi napa niku muamalah ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Kita kula kalian jenengan niku bersaudara satu iman. Maka perintahnya adalah kita disuruh merekatkan tali persaudaraan itu. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, dengan jalan ketakwaan. Kita bertakwa kepada Allah.
Ternyata kenapa ada kata-kata bertakwa kepada Allah ini, ada yang saya baca lagi tadi, karena persaudaraan teman dekat itu belum tentu bisa menguntungkan. Saya ulangi, teman dekat persaudaraan boloplek itu belum tentu bisa menguntungkan di dunia, apalagi di akhirat. Al-akhilla niku khalil, teman dekat. Kalau tangan itu seperti ini, boloplek, boloplek nih Mas Tony. Mas Tony banyak sekali boloplek. Tapi kalau boloplek teman dekat itu kalau urusan dunia, besok di akhirat itu yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Dulunya seperti ini, besok di sana bisa jadi udur-uduran. Napa? Udur-uduran, dan bahkan bisa, saya sering pakai bahasa nyerimpeti. Napa? Nyerimpeti, gangguan untuk jalan masuk surga, malah bisa-bisa menjerumuskan masuk ke neraka. Na'udzubillah. Illal muttaqin, ada ujung ayat, kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya pun pripun? Jadi sering kita dengar khairul ashab man yadulluka ala khair. Jadi sebaik-baik teman baik, ya berarti teman yang mengajak kamu kepada kebaikan. Sering kita dengar juga hadis yang panjang itu, perumpamaan orang yang pertemanan orang baik seperti orang yang gumbul dengan tukang pandai besi, satunya tukang jual minyak. Kalau perkumpulan kita dengan orang-orang buruk seperti kita mendatangi orang pandai besi, kita nggak ikut mandai besi, tapi kita kena langesnya, kena bau gosongnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang baik, seperti halnya kita ketemu dengan orang penjual minyak wangi, kita nggak ikut beli, nggak punya uang, tapi kita tetap dapat wanginya. Maka kita harus pintar-pintar mencari ilmu, mencari sahabat, mencari teman dekat, biar tidak besok menjadi musuh. Jadi kalau pertemanan, kalau misalnya masalah bisnis sudah 5 tahun, 10 tahun, satu bentet, ya wis, iso-iso gak wawuan, ya Mas Tony. Gara-gara teman lama sudah bagus sekali bisnis, usaha, karena salah paham, ucul, ya akhirnya malah nggak bisa sapa-sapaan. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang besok ahli neraka itu berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Jadi ada teman itu ternyata shadiqin hamim. Jadi kalau ashab ini ku teman sahabat, seperti halnya banyak kata yang di Al-Quran, ashabus shimal, orang-orang yang buruk yang kiri, wa ashabul yamin, itu besok calon penghuni neraka. Jadi ashab itu mencari temannya. Jadi gumbulane wong elek ya biasane orang jelek, biasane gumbulane senengane apa gitu, pasti temannya seperti itu. Gumbulane orang yang sering sedekah, sering amal soleh, sering majelis ilmu, ya ketemu orang-orang yang sering mendatangi majelis ilmu. Dan besok di sana itu orang-orang yang ahli neraka bingung, nggak ada orang yang bisa membantu. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim, dan tidak ada teman yang mendatangi. Hamim itu yang mendatangi, bisa membantu menarik mereka keluar dari neraka. Maka di ayat ini Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, qala Hasan Al-Basri, istaksiru minal asdiqai al-mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Dari ayat ini Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat kepada kita, maka kita disuruh perbanyaklah mencari teman sahabat dekat yang mukmin, asdiqail mukminin, fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena teman-teman yang seperti itulah yang menjadi bisa membantu, menolong, shadiqin hamim, ketika kita terperosok, naudzubillah, seandainya
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Seandainya namanya Allah, kita tidak tahu takdir ya. Itu ada teman yang bisa membantu kita, mengeluarkan kita dari api neraka. Mudah-mudahan besok kalaupun saya ditakdirkan naudzubillah misalnya ada keruwetan di dunia, ya kita semua berdoa semoga kita dibebaskan dari siksa api neraka. Itu jenengan tolong kalau sampai besok ada keruwetan di sana bisa menjadi saksi di sini, tolong saling membantu nggih Ustaz nggih. Saling membantu karena kita satu majelis, kita cari teman kita. Kita cari teman kita di sana. Kita cari, kita bantu, kita keluarkan. Dan kita ajak sama-sama masuk surga. Insya Allah yang bermajlis di sini bersama-sama lagi bertetangga di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Karena tadi itu al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman dekat di sana belum tentu bisa membantu. Karena terusannya Al-Hujurat itu ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Karena kalau di dunia itu godaannya banyak sekali. Ada penyakit yang bisa merubah pertemanan yang baik bisa menjadi musuh di sana. Gara-gara kita saling menzolimi, gara-gara kita mencemooh, mencela, tajassus dia selanjutnya, saling memfitnah. Gara-gara penyakit hati. Hadirin rahimakumullah, maka awal tema ini adalah merekatkan tali persaudaraan. Yang kedua, memperbanyak teman yang baik, teman yang mengingatkan dan mengajak kebaikan. Beda-beda modelnya, misal satu kunut, satu enggak kunut, ya enggak masalah. Yang penting kita satu tauhid, satu saudara iman, saling menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau teman sedang akan terbelokkan ke maksiat, sedang akan terbelokkan, misalnya terbujuk oleh rayu setan, namanya manusia gitu, kita bantu, kita ingatkan. Jadi kata Allah, bagaimana kamu membantu orang yang sudah zalim? Bagaimana saya bisa membantu orang zalim ya Rasulullah? Ya, bantu temanmu ketika mau berbuat zalim, ingatkan. Itulah menolong orang yang zalim. Orang zalim kok ditolong, cara menolongnya membantu mereka, mengingatkan biar keluar dari kezaliman. Bapak Ibu rahimakumullah, ini memasuki bulan Sya'ban. Setelah bulan Rajab, kata ulama alim hikmah, Syekh Abu Musa dalam bukunya Durratun Nasihin, inna rajaba lil istighfar minadz dzunub. Kalau bulan Rajab kemarin itu syahrullah gitu. Kata Rasulullah, ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab niku syahrullah, bulannya Allah. Maka dulu kalau di pengajian ini mungkin sudah dibahas, kita dianjurkan memperbanyak istighfar, dan kita dikenalkan mungkin di majelis-majelis yaitu Sayyidul Istighfar. Sabun apa lagi? Sayyidul Istighfar. Insya Allah yang belum hafal nanti cari di Google. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dahsyat jenengan. Nanti waktunya mungkin untuk menyingkat waktu, itu kemarin Rajab mungkin sering dibahas, kita suruh memperbanyak istighfar, dan sebisa mungkin kita baca setiap hari minimal satu kali Sayyidul Istighfar. Kalau hari ada Sayyidul Ayam hari Jumat, tapi istighfar ada rajanya istighfar, Sayyidul Istighfar yang dahsyat. Itu kita baca minimal satu hari sekali, apalagi di bulan Rajab. Kalau sudah lewat ya tidak apa-apa, minimal sudah hafal habis ini nggih Pak nggih, minimal sudah hafal. Nah sekarang masuk bulan Sya'ban, kata Syekh Yahya bin Musa di surat Durratun Nasihin itu, wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Dan Sya'ban ini waktunya kita membersihkan hati, siap-siap untuk memasuki bulan Ramadan, membersihkan hati dari penyakit-penyakit
dari penyakit-penyakit yang bisa mengganggu ibadah kita. Penyakit pokok utama mungkin kita bahas 3 mawon. Yang pertama al-kibr, itu penyakit sombong. Yang kedua riya, penyakit napa? Riya. Riya niku amal soleh tapi tujuannya bukan karena Allah, menyandingkan Allah karena tujuan yang lain. Datang ke sini karena biar diabsen gitu, ndak enak kalau nggak datang karena diabsen gitu. Anak absennya gak nih mas? Kayaknya datang ke sini biar disanjung sama tetangganya karena mertuanya. Itu riya. Beramal sedekah biar dianggap dermawan, itu riya. Dan riya itu bahaya karena riya itu asyirkul asghar. Riya itu adalah syirik kecil. Allah itu bisa cemburu ya, Allah itu bisa cemburu. Cemburunya Allah itu karena dia disandingkan dengan zat lain. Jadi harusnya kita beribadah hanya kepada Allah, tapi kita menyandingkan karena ada embel-embel yang lain. Ini Allah cemburu. Dan itu yang disebut riya. Makanya syirkul asghar, syirik menyekutukan Allah yang kecil dalam bentuk riya, dalam bentuk beramal biar disanjung, biar dilihat orang. Dan itu yang bisa merusak amal kita, apapun itu, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya akan rusak. Karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok di sana itu tidak ada yang bermanfaat. Malun wala banun, harta benda tidak bermanfaat, anak-anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim. Hati yang bersih ya tidak ada embel-embel karena hanya karena Allah semata. Ngapunten, karena malaikat pencatat amal setiap pagi itu, amal itu kan dicatat, dilaporkan ya. Nah, ini pas bulan Sya'ban ya Ustaz. Jadi amal itu dicatat dan dilaporkan. Ada 4 wallahu alam. Ada 4 waktu pelaporan amal. Pagi setiap hari itu laporan amal harian, yaitu ketika pagi dan sore. Karena malaikat niku aplosan shift waktu sholat subuh dan sholat asyar. Jadi malaikat yang aplosan niku ditanya sama Allah, bagaimana keadaan mereka ketika kamu naik aplosan niku? Kata malaikat, mereka wahum yusallun, mereka sedang sholat niku. Kalau pas yang sholat, maka catatan amalnya diangkat ke Allah itu dalam bentuk ketika kita sholat. Itu laporan amal harian. Laporan amal kedua mingguan, pekanan. Ini sesuai dengan hadis yang sering kita dengar. Rasulullah SAW itu suka puasa gitu. Puasa apa? Senin Kemis. Beliau ditanya, ya Rasulullah, saya kok melihat jenengan puasa, kadang puasa, kadang tidak. Kelihatan selalu puasa, kadang tidak selalu puasa. Ditanya sama Rasulullah, loh kamu lihat pas apa? Yaumal Itsnain wal Khamis. Kenapa kok jenengan puasa Senin Kemis? Beliau salah satunya menjawab, selain yang karena di hadis lain beliau menjawab ini karena hari kelahiran beliau menjawab karena yaumas Itsnain wal Khamis adalah hari dilaporkan amal. Wa uhibbu, dan saya senang ketika anturfa amali wa ana shaimun, dan saya suka ketika laporan amal saya, amalku diangkat ketika saya berpuasa. Jadi laporan amal yang kedua itu pekanan gini kok, Senin dan Kamis. Laporan yang amal selanjutnya adalah laporan tahunan. Ini sama dengan riwayat hadis sahih ketika Aisyah mendapati beliau kok tumben puasanya kok banyak sekali di bulan Sya'ban. Bahkan hampir penuh 1 bulan penuh. Ditanya juga sama Aisyah, kok tumben jenengan puasanya kok banyak sekali di bulan ini? Kata beliau sama. Jadi kata beliau, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan orang-orang. Bulan Sya'ban ini bulan di mana akan diangkat laporan amal.
Maka sama redaksinya ini belakangnya. Saya suka, aku seneng kalau amalku dilaporkan pas wa ana shaimun, pas saya puasa. Maka di bulan Sya'ban ini fadilahnya kita disuruh memperbanyak puasa. Kalau kita mau ittiba beliau, kalau mau ittiba baginda Nabi, kita suruh memperbanyak puasa. Nah, kembali ke masalah tadi, masalah penyakit riya tadi, yang kotoran hati tidak ikhlas ini. Ngapunten, malaikat ini cuman mencatat lalu melaporkan, dan malaikat ini tidak bisa mendeteksi hati. Tidak ada alat ukur sampai sekarang mendeteksi hati. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang beramal tidak ikhlas itu tidak bisa. Jadi kan mau ikhlas itu belum tentu ikhlas. Aku ikhlas, aku nyumbang 1 juta, aku ikhlas. Belum tentu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sering dengar masyhur hadis itu kan, kalau amal yang pertama kali dihisab adalah sholat, tapi 3 orang yang pertama kali dihisab itu adalah orang yang gara-gara malaikat kena prank. Apa? Malaikatnya kena prank. Jadi 3 orang ini mau dibawa malaikat masuk surga. Mau dibawa kemana orang ini? Ini masuk surga. Kenapa? Ini amalnya bagus ya Allah. Apa? Ini orang ini mati syahid. Sebentar kita lihat amal. Lihat buku amalannya. Oh iya, mati syahid. Allah langsung menjawab, kadzabta. Kamu bohong wahai fulan. Kamu bohong Pak. Kamu mati syahid, mati di medan perang bukan karena aku, bukan karena lillahi ta'ala. Kamu mati biar dianggap menjadi pemberani, menjadi seperti pahlawan. Yang kedua sama, mau dibawa masuk surga sama malaikat gara-gara bukunya bek amal gitu. Tentang orang yang banyak ilmu, tentang ahli Quran, menyampaikan ilmu. Tapi Allah juga sama, kadzabta, kamu bohong. Kamu biar dianggap orang yang pinter, orang yang berilmu di hadapan orang banyak, sehingga kamu mengajarkan, biar dianggap pinter, tidak lillahi ta'ala. Atau tadi penyakit riya, penyakit yang syirkul ashur. Yang ketiga, orang yang dermawan. Jadi malaikat ini cuman bisa mencatat tapi tidak tahu isi hati. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita dihilangkan, dibebaskan dari penyakit yang luar biasa dahsyat bahaya ini, riya. Karena bahaya. Kula mawon nggih ngoten. Saya berangkat ke sini nggih ngoten, masyaallah. Mudah-mudahan saya dilindungi dari riya. Tidak pernah saya disuting ngeten iki Ustaz. Biasanya cuma ngulang bapak-bapak ngeten niku. Terakhir kemarin sore ngulang ibu-ibu, napa ngaji ibu-ibu, tapi ya enggak disyuting. Jadi mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit namanya tadi al-kibr, takabur, sombong, yang kedua riya. Penyakit ketiga yang bisa mengganggu amaliyah kita di bulan Sya'ban menuju Ramadan ini adalah al-hasad. Sama di surat Al-Hujurat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhann. Karena hasad itu, iri dengki itu, penyakit turunannya itu rasan-rasan. Penyakit turunannya itu ghibah gitu. Penyakit turunannya gara-gara kita iri, tidak rela ketika kebaikan menerima saudara kita. Itulah hasad. Turunannya jadi akhirnya rasan-rasan yang disebutkan di Al-Hujurat 10:11 itu. Jadi ibaratnya orang yang dzon inna ba'da dzoni itsmun, yang rasa-rasan elak itu sampai menghukumi dia seperti itu, akhirnya bisa mengadu domba, tajassus, wala yaghtab ba'dukum ba'da, mencari-cari kejelekan orang lain sampai orangnya bertengkar. Apalagi kalau tidak benar, itu seperti ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu sendiri? Makan daging tapi dalam keadaan mati, makan bangkai saudara sendiri, sungguh sangat menjijikkan. Naudzubillah. Penyakit hasad ini turunannya yaitu rasa-rasa ghibah, akhirnya sampai kalau bahasa Indonesianya fitnah ya. Bahasa Indonesianya fitnah, menuduh orang lain, itu dahsyat. Ini yang menjadikan al-akhilla yauma idzin ba'duhum, yang dulunya saudara, yang bahkan saudara asli ini loh, saudara. Bukan saudara dulur gitu, saudara kandung, bahkan saudara, tetangga, sahabat bisa saling bermusuhan karena mereka protes.
Mereka protes, saya pernah disakiti, saya pernah dilukai, saya pernah difitnah, saya pernah dizolimi. Itu yang bisa menyebabkan di sana jadi bermusuhan. Dan sekalipun itu orang kafir, Bapak Ibu, ketika dia harus masuk neraka, itu tidak dimasukkan neraka sampai urusan kita dengannya dibereskan. Sampai ketika kita bersalah dengan dia, itu dibereskan, sehingga amal kebaikan kita dikurangi. Kan ada kan ya orang bangkrut itu kan, orang bangkrut bukan karena bawa puasa, zakat dan amalnya. Orang bangkrut karena habis amalnya urusan dengan banyak orang yang kita zolimi. Jadi sahabat dekat bisa jadi bermusuhan gara-gara penyakit hati yang mengganggu dan bisa didohirkan bermusuhan dengan orang lain atau mendolimi orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita di sini kita yakin semua adalah saudara seiman yang besok saling menolong, saling menjadi syafaat satu dengan yang lain. Dan kita harus sebarkan ini ke saudara kita, ke tetangga kita. Kalau kita pernah bersalah, ya kita harus mengampuni, memaafkannya. Karena orang yang muttaqin, bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas. Saling memaafkan. Minta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Biasanya sing rada abot itu memaafkan. Aku selali tapi gak tak sepuro. Wes tak sepuro tapi aku nggak akan melupakan itu, berarti kan nggak sepuro. Oke, saya tak sepuro tapi aku nggak akan melupakan waktu itu bodoh aja, berarti nggak sepuro. Nah besok ada potensi di akhirat sana sama, saling menghujat, akhirnya saling minta protes, akhirnya nggak mulus perjalanan kita ke surganya Allah. Masya Allah. Yang terakhir, Sya'ban ini spesial karena syahri kata Rasulullah, karena bulan Sya'ban ini adalah bulanku, yaitu ketika ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban, Al-Ahzab 56. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Allah sudah bersolawat. Allah solawat Allah itu nggih menika rahmatnya Allah dan mengagungkan ke baginda Nabi, ridho atas keagungan Nabi, di rahmat dan ridho kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad, itu solawatnya Allah. Kalau solawatnya malaikat itu doa, karena solawat niku jamaknya dari solat, as-solat, as-solawat, doa. Jadi malaikat mendoakan, mintakan ampun kepada baginda Nabi Muhammad. Dan pertanyaannya sudah cukup harusnya. Kenapa sudah cukup? Kenapa kok kita disuruh bersolawat? Kenapa kok ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima? Wahai orang-orang yang beriman, yang mukmin, kamu ikutlah bersolawat. Jadi kita disuruh yang pertama sama-sama mengagungkan nama Nabi Muhammad bersama-sama Allah dan malaikat. Sama seperti Allah menyuruh kita mengagungkan namanya, Allah juga enggak butuh, tapi kita disuruh mengagungkan. Yang kedua, ketika turun ayat ini ada di keterangan tafsir, baginda Rasul dibisiki, dikasih kabar bahwa barang siapa yang menyampaikan sholawat, bersolawat kepada Nabi, Allah akan membalas sholawat itu 10 kali. Mendengar itu Rasulullah di keterangan tafsir itu beliau tersenyum dan sujud sangat lama. Sujud sangat lama saking berterima kasihnya, sehingga sampai kepada kita dari para sahabat beliau, dari kalam mulia beliau, dari hadis man shalla alayya sallallahu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang baca sholawat sekali, Allah akan membalas sholawat itu 10 kali. Jadi barang siapa yang membaca sholawat kepada baginda Nabi sekali, Allah akan membalas sholawat itu 10 kali. Berarti sejatinya yang butuh sholawat bukan baginda Nabi, karena sudah cukup seharusnya sholawat dari Allah dan malaikat. Yang sejatinya butuh adalah kita semua. Jadi ketika kita baca sholawat sekali, akan balik kepada kita 10 kali.
Jadi kalau nggak baca sholawat beliau nggak rugi, yang rugi kita sendiri nggak dapat bagian 10 kali gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya Allah ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa mengencangkan sabuk pengaman, jadi memperbanyak amalan solehan. Jadi kalau beliau baginda Rasul itu senang ketika amal ditutup dilaporkan dalam keadaan puasa. Kalau siang hari, ya malam hari kita juga seperti itu. Kalau biasa sholat malamnya seminggu, sepekan sekali, ya mungkin kita kencangkan mungkin setiap malam. Kalau bisa puasa Senin Kamis ditambahi, tidak hanya Senin Kamis, ditambahi 13, 14, 15 gitu. Puasa Ayyamul Bid, atau kalau perlu ditambahi terus, digenjot sampai menunggu bulan Ramadan dalam rangka pemanasan kata. Jadi kalau sering kita dengar Rajab itu tempat waktunya untuk menanam, Sya'ban itu menyiram, Ramadan itu memanen. Ya menanam ini benih-benih amal soleh yang kita giatkan. Jadi kita mulai mengencangkan Rajab, Sya'ban tambah kencang, Ramadan biar siap. Kalau yang puasa tambah siap, mungkin yang punya sakit berarti perutnya sudah siap. Yang qiyamul lail biar bisa full Ramadan, berarti kita biasakan di bulan Rajab. Yang Al-Quran biasanya tilawah, biasanya kalah karo kancane udah berapa juz. Ya sekarang dimulai aja Sya'ban. Jadi juz 1 gitu. Jadi temannya pas malam pertama dia masih alif lam mim, Mas Tony sudah subhanalladzi asmalu kok juz 15. Lah aku wis mulai Sya'ban. Aku mulai bulan Sya'ban sudah mengencangkan sabuk pengaman. Tidak apa-apa. Jadi kita siapkan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, yang barokah, bisa bertemu bersama-sama bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Kita tutup bersama-sama dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah yang semua yang benar, hak datang dari Allah karena petunjuk Allah, yang mungkin salah, kurang, belepotan mungkin karena kejahilan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan saya minta maaf kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi, menambah persaudaraan, pilih-pilih. Kalau bahasanya jangan pilih-pilih, ini harus pilih-pilih. Kalau teman, jangan pilih-pilih teman. Oh, kita harus pilih teman. Kita harus pilih teman yang menguntungkan dunia akhirat. Jangan hanya pilih teman yang menguntungkan di dunia saja, tapi yang bisa membawa kita menuju surga bersama-sama dan menyelamatkan ketika kita mendapatkan cobaan fitnah di akhirat, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Pangapunten kathah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.